Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Sering dikatakan bahwa Ahlus Sunnah adalah golongan pertengahan, Ahlul Wasat. Apakah ini bermaksud Ahlus Sunnah yang mengikuti manhaj salaf saja? Karena Asy'ariyah juga mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Iya, iya. Saya kira hampir semua firqah mengaku Ahlus Sunnah, kecuali Syiah barangkali. Coba Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, hampir mereka semua mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnah. Sama dengan kita, kita mengaku Ahlus Sunnah, ya kan? Hatu burhanakum min kuntum shalihin. Tinggal mana bukti? Ya. Sekarang gini saja, agar kita tidak berdebat. Ahlus Sunnah yang sebenarnya siapa? Ya. Dan insya Allah saya, antum, orang Indonesia, orang Islam Indonesia, orang Islam Malaysia, orang Islam Saudi setuju bahwa mereka lah Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Gak ada yang berani bantah. Siapa? Siapa? Gak ada yang gak setuju. Yang gak setuju gila. Siapa? Ahlus Sunnah yang sebenarnya siapa? Iya, Rasulullah dan para sahabat. Ada yang nggak setuju? Yang nggak setuju gila. Ya, oh enggak, Ahlus Sunnah bukan Rasulullah, ya gila dia. Kan kita semua yakin bahwa nama Ahlus Sunnah adalah nama terbaik. Semua kita ngaku. Ya, maka kita cari contohnya. Adakah di antara kaum muslimin yang waras yang mengatakan Ahlus Sunnah bukan Rasulullah, bukan Abu Bakar, bukan Umar? Tidak waras dia. Ya, tentu dia menerima Ahlus Sunnah adalah Rasulullah dan para sahabat. Ya, nah, kecuali Syiah. Syiah iya, memang Ahlus Sunnah bukan kaum muslimin yang baik. Ahlus Sunnah itu kaum muslimin yang jahat. Diawali oleh Abu Bakar dan Umar, itu manusia-manusia paling jahat bagi Rafidhah. Ya, kita nggak usah bahas, namanya juga Rafidhah. Amma Syiah laisu minal muslimin, bukan orang Islam lagi. Ya. Nah, kita bahas yang maras. Tentu kita semua sepakat Ahlus Sunnah adalah Rasul dan para sahabat. Kalau sampai di sini ada yang nggak sepakat, jangan teruskan. Jangan teruskan pelajaran, jangan teruskan pembahasan, jangan teruskan perdebatan. Selesai. Ya. Kalau Anda tidak mau terima bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah Rasul dan para sahabat, ya sudah. Kita nggak usah ngomong, nggak usah debat, nggak usah bahas apapun. Ya kita berhadapan dengan orang nggak waras. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah yang sebenarnya bukan Rasul dan para sahabat, gila dia. Ya. Nah, kalau terima, nah, mari kita teruskan. Terima bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Rasul dan para sahabat, terima, ya sudah. Apakah Rasul, teruskan, ya. Apakah Rasul dan para sahabat merayakan Maulid? Apakah Rasul dan para sahabat sebelum sholat baca usolli nawaitu? Apakah Rasul dan para sahabat ketika ada kematian ditahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Apakah Rasul dan para sahabat selesai baca Al-Quran ditutup shadaqallahul adzim? Apakah Rasul dan para sahabat apakah terus katanya mau jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Gimana tidak mencontoh Rasul dan para sahabat? Kecuali tidak mau jadi
ahlu sunnah itu lain lagi. Kalau ahli waris belum mendapatkan haknya keburu meninggal, apakah anak-anaknya bisa mengklaim jatah warisannya? Mengklaim nggak mengklaim dapat, kecuali ayahnya meninggal duluan. Misalnya saya meninggal duluan, habis itu ayah saya baru meninggal, maka anak-anak saya apakah dapat warisan dari ayah saya? Tidak, sudah mendapat warisan dari saya waktu meninggal, ya. Kecuali saudara-saudara saya, seluruh anak dari ayah saya sudah meninggal semua, anak saya dapat. Istilahnya cucu terhalang oleh ayah, cucu terhalang oleh anak, ya. Bagaimana hukum menghadiri undangan non-muslim kafir? Tidak wajib. Kalau yang mengundang seorang muslim wajib datang apa tidak? Wajib. Kalau non-muslim tidak wajib. Bukannya haram ya, tidak wajib. Datang boleh, tidak datang juga boleh. Kalau yang mengundang seorang muslim, kita wajib datang. Jika ngantuk berat, bolehkah tidak sholat berjamaah di masjid? Ya, ketika ini sampai menyebabkan kita kemudorotan, ya, mungkin sudah berjam-jam tidak tidur, bisa. Kalau seseorang meninggal dan warisan berupa rumah yang ditempati, apakah harus dijual dulu? Iya, untuk tidak dijual, jika tidak dijual sulit sekali. Gimana cara bagi? Kecuali tanah di pinggir jalan, yang menempel ke jalan sekian puluh meter, ya, mungkin bisa ya. Kalau rumah sulit, maka yang terbaik dijual. Bagaimana memberitahu orang tua bahwa bid'ah masuk dalam dosa besar? Jika orang tua sikoh dengan kita, ya sampaikan pelan-pelan. Tapi kalau orang tua tidak sikoh, jangan. Buat apa menyampaikan sesuatu yang dimana yang kita sampaikan tidak sikoh dengan kita, ya. Maka akan lebih baik kalau orang tua kita ajak ngaji, supaya mendengarkan langsung penjelasan dari ustaz, ya. Daripada kita berbicara sendiri, orang tua tidak sikoh. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi